Sejak kecil, aku hidup di lingkungan Kristen. Ibadah, renungan, ayat firman, semuanya sudah menjadi rutinitas. Saking terbiasanya, aku sampai merasa, aku sudah mengerti semuanya, apalagi yang harus dipelajari. Suatu minggu, aku terlambat bangun. Aku pikir, ibadah online juga sah, bukan? Tapi akhirnya, aku hanya duduk dengan layar menyala, sementara jariku sibuk men-scroll TikTok. Dan firman hanya jadi suara Di sekolah, saat ibadah pagi, aku kembali tak fokus. Temanku menoleh dan berkata pelan, Kamu bisa tenang nggak? Ngapain sih dicatat so rajin banget? Kan emang harus dicatat. Berisik banget sih. Ngapain? Kan firmannya udah diulang-ulang. Kalau aku sih udah ngerti ya firmannya. Ngerti. Kalau ngerti mah mau maknai firmannya. Kamu gerak-gerak mulu nggak hargain firman. Fungsinya apa? Gak ada guna dong jadi Kristen. kalimat itu menahan langkah pikiranku. Aku tersentak. Selama ini, aku bangga karena merasa tahu banyak hal. Padahal, aku jarang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat itu aku sadar, hafal firman tak sama dengan hidup di dalam firman. Dan mungkin disitulah perjalananku dengan Tuhan benar-benar dimulai. Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya kita lakukan saat sedang berkumpul seperti ini? Apa makna dari setiap langkah kaki yang masuk ke ruangan ibadah? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita lihat lebih dalam mengenai corporate worship. Oke teman-teman, untuk mengenal lebih dalam, kita mulai dengan pengertian corporate worship. Corporate worship diambil dari dua suku kata, yaitu corporate dan worship. Corporate itu berasal dari bahasa Latin corpus yang berarti tubuh, sedangkan worship diambil dari dua bagian yang berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu word dan ship. Word artinya kelayakan dan ship adalah sifat. Worship sendiri diartikan sebagai menghormati sesuatu yang dimuliakan. Dalam hal ini, corporate worship berarti bukan hanya sekedar rutinitas mingguan kita, tetapi bagaimana kita sebagai umat Kristiani meresponi panggilan Tuhan untuk datang dan memuji Dia karena Tuhan sudah berinisiatif untuk memanggil kita. Mengingat kita semua merupakan satu keluarga, satu tubuh, dan satu komunitas dalam Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjalani corporate worship ini atau beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita setiap orang percaya adalah bait suci. Bait suci sendiri merupakan tubuh kita yang artinya kita tidak lagi diperhamba oleh apapun. Dalam Efesus 2 ayat 11-22 mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus dan dipersatukan di dalam Kristus. Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita, mempersatukan kita dengan Allah yang adalah bait suci yang sejati dan membangun kita menjadi satu tubuh. Jadi, bagaimana cara kita seharusnya menyembah kepada Allah? Menyembah merupakan mengasihi dan menghormati Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 20-26 terdapat percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Perempuan Samaria itu bertanya di manakah tempat seharusnya orang percaya menyembah kepada Tuhan. Tapi Yesus menjawab, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang berarti menyembah bukan dilihat dari tempat atau lokasi, melainkan dilihat dari bagaimana cara menyembah Allah yang baik dan benar, yaitu melalui roh dan kebenaran. Yang pertama adalah menyembah di dalam roh, yang berarti setiap orang Kristen dipersatukan dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyembah kepada Bapa tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dalam penyembahan seperti ini, setiap orang Kristen akan dituntun oleh Roh Kudus untuk meninggikan Allah dalam satu hati dan satu tujuan. Yang kedua adalah menyembah dalam kebenaran, yang berarti Yesus Kristus adalah pusat dari penyembahan karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Menyembah dalam kebenaran mengacu pada pemahaman yang benar kepada Allah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Melakukan penyembahan bukan hanya melalui ibadah di gereja, tetapi juga melalui tindakan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang dapat mewujudkannya adalah dengan
mengucap syukur dalam segala hal. Kita semua tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah. Mengeluh dan bersungut bukanlah hal yang sepatutnya kita lakukan, namun sebaliknya kita perlu mengucap syukur atas segala hal karena Tuhan telah menyertai dan berjalan bersama-sama dengan kita melalui segala hal yang terjadi dalam hidup. Sebagai contoh, kita dapat lakukan adalah dengan bangun pagi dan mengambil waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Setelah mengetahui tentang menyembah dalam kebenaran, kita perlu untuk membagikan kebenaran tersebut kepada orang lain, yaitu melalui kasih. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan dan kita ketahui bersama tentu saja adalah mengasihi sesama. Tindakan paling nyata yang dapat kita lakukan adalah saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Nah, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kasih dapat kita lakukan untuk menunjukkan bagaimana Allah dapat dimuliakan dan disembah melalui setiap perbuatan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lady, makasih ya untuk yang kemarin. Iya, sama-sama. Ayo, yuk. Dari apa yang sudah terjadi, aku belajar bahwa dengan beribadah bersama, kita dapat mengingatkan sesama untuk tumbuh dan berakar di dalam Kristus. Maka dari itu, jangan tinggalkan ibadah dan hargai firman Tuhan sebagai respon kita terhadap kasih karunia Tuhan.